Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch terbaru dari Zblast. Ini adalah Zblast Swim, smartwatch yang menawarkan built-in GPS di harga yang menurut saya lumayan menarik, yaitu di bawah 700.000. Bukan tanpa alasan smartwatch ini dikasih nama Swim karena mereka ingin smartwatch ini dipakai bagi mereka yang doyan olahraga renang, baik renang pool ataupun open water. Tapi menurut saya penamaan Swim ini lebih ke marketing aja ya, karena smartwatch lain yang udah built-in GPS semuanya rata-rata bisa juga dipakai tracking GPS open water swimming. Tapi meskipun begitu, smartwatch ini tetap menarik karena menawarkan beberapa hal yang sulit kita dapatkan di smartwatch lain. Di antaranya smartwatch ini tadi ya, udah built-in GPS. Kemudian smartwatch ini juga udah punya aplikasi sendiri, cakep. Dan juga bisa share data ke Strava. Oke, langsung aja kita bahas Zblast Swim. Pertama yang perlu saya notice di Zblast Swim ini di bagian desain dan juga build quality. Desainnya memang nothing spesial ya, biasa-biasa aja, bentuknya kotak, agak mirip dengan Amazfit Bip 3 ya, yang paling baru, dan bagian bezelnya ini lumayan masih tebal ya, terutama di bagian bawahnya. Ini terbuat dari bahan plastik ya, all plastik. Kemudian di bagian strapnya ya, ini yang paling mirip dengan Amazfit Bip 3 series. Saya suka sih ya untuk motifnya, tapi materialnya atau bahan strapnya ini lumayan keras ya, nggak begitu lembut. Terutama di bagian penyangganya ini keras banget, bisa dilihat ya. Ini saya lumayan kenceng neken dan ini masih kelihatan keras. Kemudian untuk bakalnya ini terbuat dari bahan plastik ya. Di sisi kanan ada satu tombol untuk pengoperasian untuk menyalakan layar dan juga tombol home atau menu ya. Kemudian di sisi kirinya ini kosongan aja, tidak ada bolong sama sekali, jadi sangat-sangat aman menurut saya untuk digunakan berenang. Ya tadi kan memang fitur utamanya atau jualan dari smartwatch ini ya bisa dipakai untuk berenang. Untuk dimensinya Zblast Swim lumayan ya, 44,5 mm dengan kelebaran 38 mm dan ketipisan 12 mm. Untuk bobot keseluruhannya hanya 39 gram aja, terbilang sangat ringan. Ya karena smartwatch ini terbuat dari all plastik ya bagian bodinya. Dan ini penampakan Zblast Swim di pergelangan tangan saya 16 cm. Sekarang kita coba raise to wake-nya. Ya, lumayan responsif ya, meskipun tidak terbilang cepat juga. Ya, masih terbilang normal aja segini mah. Oke. Dan untuk kualitas layar dari smartwatch ini nothing special ya, karena masih menggunakan tipe layar TFT di ukuran layar seluas 1,69 inci. Resolusinya juga terbilang so-so ya, 240 x 285 piksel dengan kerapatan 218 ppi. Karena ini masih TFT, jadi otomatis belum ada always on display juga ya. Tapi yang bikin saya amazed itu kacanya terbuat dari Corning Gorilla Glass. Sayang sekali mereka tidak menyebutkan Corning Gorilla Glass berapa ya. Tapi overall ini udah kuat lah ya. Kerasa kerasnya. Cakep. Dan sebelum saya bahas UI dan juga experience, saya mau ngasih lihat dulu aplikasi terbaru mereka yaitu Zblast Fit. Yang sayang sekali saya cari di Android itu nggak ketemu ya, tapi di App Store ya, di Apple, di iPhone itu alhamdulillah ada. Jadi saya bisa langsung coba ya. Untuk tampilan aplikasinya cakep ya, jadi nggak kelihatan aplikasi abal-abal, udah lumayan profesional. Dan saya juga mau ngasih bukti kalau Zblast Swim ini bisa share data ke Strava. Silahkan masuk ke bagian profil ya atau My, kemudian klik di bagian data authorization. Di sini bisa langsung share data ke Strava. Selain itu Zblast juga ngeklaim kalau aplikasinya ini udah menampung banyak banget watch face. Setidaknya ada 200 watch face yang semuanya bisa kita install secara gratis. Saya gak hitung satu persatu ya, tapi intinya ya memang kerasa lumayan udah banyak sih watch face yang mereka tawarkan di aplikasi Zblast Fit ini. Sedangkan watch face yang terinstall secara default di Zblast Swim ini hanya ada 4 watch face ya, ditambah satu slot yang bisa kita install dari aplikasi Zblast Fit tadi.
Oke, untuk UI dan juga UX di smartwatch ini biasa-biasa aja ya. Untuk navigasinya kerasa masih berat ya, nggak begitu mulus. Bisa dilihat ya, di bagian menu ini kalau saya scroll, perpindahannya itu kerasa berat. Dan smartwatch ini belum ada fitur auto detect ya. Jadi kalau kamu olahraga tanpa mengaktifkan secara manual ya nggak bakal di record. Atau kamu olahraga kemudian udah di record dan istirahat, lupa untuk menonaktifkan ya bakal terus direkam. Untuk tampilan notifikasinya lumayan ya seperti ini, tapi gak begitu banyak yang bisa kita lihat ya, selebihnya harus lihat langsung di HP. Di web resminya smartwatch ini tuh udah bisa quick replay ya, tapi gak tahu kenapa di saya tuh gak ada. Apa mungkin karena dipakai di iPhone? Bagi kamu yang udah pakai smartwatch ini di Android, bisa share pengalamannya apakah bisa quick replay atau enggak. Karena kalau ternyata smartwatch ini bisa quick replay, cakep banget ya. Dan untuk jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini udah lumayan banyak. Bahkan mereka ngasih untuk pool swimming dan open water di urutan yang paling atas. Kalau kamu gak menemukan, silahkan klik aja bagian others ya. Di sini ada banyak olahraga lainnya seperti table tennis dan yang lain-lain. Jadi udah lumayan lengkap nih. Gimana dengan kualitas GPS-nya? Ya, untuk clock GPS-nya terbilang cepat ya selama kita pakai smartwatch ini di luar ruangan. Dan untuk akurasinya juga terbilang akurat ya. Tapi ya seperti biasa, untuk start dan juga finish melenceng beberapa meter ya, 4-5 meter. Dan ini akibatnya kalau kita lupa untuk menonaktifkan rekaman olahraga. Ya, sekali lagi karena smartwatch ini belum ada sensor auto detect. Dan untuk fitur kesehatannya ada heart rate monitoring. Ini bisa kita aktifkan all day, seharian 24 jam. Kemudian ada blood oxygen, tapi untuk sensor ini harus manual. Ada sleep tracker juga untuk mengukur kualitas tidur, dan ini belum saya coba ya. Selebihnya fitur-fitur standar sebuah smartwatch ya, seperti di sini ada alarm, stopwatch, musik controller, timer, weather, dan juga find phone. Dan untuk baterai yang ditanamkan oleh Zblast di smartwatch ini lumayan gede, yaitu 300 mAh. Bisa bertahan berapa hari? Ya tergantung skenario yang kita gunakan. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat ya di tabel sebelah sini. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Zblast, yaitu Zblast Swim. Seperti yang tadi saya bilang di awal ya, penamaan Swim di smartwatch ini lebih ke marketing aja. Bagi kamu yang suka olahraga renang, ya cukup cari aja smartwatch yang udah anti air dan juga built-in GPS kalau memang suka renang di open water ya. Tapi meskipun begitu, memang keunggulannya lumayan banyak. Dari mulai aplikasinya udah punya sendiri dan juga bisa share data ke Strava. Kalau kamu punya uang 600-700 ribu dan nyari smartwatch yang udah built-in GPS, ya salah satu jawabannya adalah Zblast Swim. Karena masih jarang ya smartwatch di bawah 700 ribu yang udah built-in GPS. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Koreksi aja kalau ada salah-salah info yang saya sampaikan di video ini. Dan kalau kamu tertarik dengan Zblast Swim, link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.